Welcome to my channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel edukasi, channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Colosseum di Italia. Jika kita jalan-jalan ke kota Roma, pasti tempat yang ingin pertama dikunjungi adalah Colosseum. Bangunan dengan tinggi 48 meter dan berbentuk bulat telur ini mulai dibangun sekitar tahun 70 Masehi di masa pemerintahan Kaisar Vespasianus Augustus dari dinasti Flavia. Colosseum awalnya bernama Amphitheater Flavius, dibangun di sebuah dataran rendah bekas danau buatan yang mengering di antara Bukit Caelian, Esquiline, dan Palatin. Danau ini sebelumnya milik Kaisar Nero karena letaknya tidak jauh dengan rumah kediamannya yang luas dan megah yang dikenal dengan nama Domus Aurea. Amphitheater diresmikan di masa pemerintahan Titus dan diselesaikan pembangunannya di masa pemerintahan Domitianus dengan melengkapi ruang bawah tanah dan menyelesaikan lingkaran paling atas bangunan. Amphitheater tetap digunakan sebagai tempat pertunjukan sampai awal abad ke-6 Masehi. Di abad pertengahan, Amphitheater diganti namanya menjadi Colosseum dikarenakan tempat itu berdekatan dengan sebuah patung perunggu raksasa Kaisar Nero sebagai simbol penjelmaan dewa matahari. Colosseum dibangun dengan menggabungkan beberapa konsep arsitektur di masa imperialisme Romawi. Sebagai penopang utama struktur bangunan, pondasinya berbentuk elips, dibuat menggunakan metode opus caetamicium, yaitu teknik bangunan pencampuran pasir dan batu kapur yang banyak digunakan masyarakat Romawi kuno. Colosseum ini mampu menampung kurang lebih 50.000 pengunjung, memiliki 4 level atau tingkat yang melingkar mengikuti bangunan dan pilar-pilar yang tersambung dengan dinding-dinding penyekat. Kemudian memiliki langit-langit bangunan yang berbentuk kubah silang dan kubah lengkung. Untuk keluar masuk pengunjung, disediakan 80 pintu dan 2 pintu khusus untuk imperator dan senator yang berkuasa saat itu. Pengunjung yang hadir dibedakan dalam 5 sektor horizontal, ditentukan berdasarkan status sosial masyarakat waktu itu. Jika status sosial semakin rendah, akan mendapatkan posisi tempat duduk semakin ke atas. Bagian tengah bangunan ini disebut dengan arena. Lantai dasarnya terbuat dari tanah liat. Pada mulanya, arena adalah tempat pertandingan atau nomansi, yaitu simulasi peperangan antar kapal laut, tetapi pada masa Imperator Domitianus diubah menjadi pertandingan antar gladiator atau gladiator dengan binatang-binatang buas seperti singa, beruang, harimau, dan lain-lain. Kemudian di lantai dasar arena dipergunakan sebagai penginapan, pameran, tempat persiapan pertandingan, ruangan gladiator, kandang hewan, dan segala alat perlengkapan untuk pertunjukan. Kemudian bagian depan Colosseum tak kalah menariknya teman-teman. Dinding luarnya memiliki 80 pelengkung yang ditopang oleh pilar-pilar berbeda dekorasinya. Tingkat pertama bergaya Tuscana, di tingkat kedua bergaya Ionia, di tingkat ketiga bergaya Sorintia, sedangkan di tingkat keempat hanya dinding rata bergaya Korintia dengan 40 jendela berbentuk bujur sangkar. Setiap tingkatan dilengkapi dengan tempat duduk, kecuali di tingkat keempat untuk penonton yang berdiri, tetapi di bagian atas bangunan dilengkapi dengan tenda sebagai alat pelindung penonton dari sengatan matahari. Colosseum merupakan karya terbesar dan terkenal dari imperialisme Romawi kuno yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan arsitektur zaman-zaman selanjutnya. Sebuah contoh penerapan semua prinsip arsitektur dan teknik konstruksi Romawi yang kokoh, fungsinya maksimal, ekonomis, dan menakjubkan. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang Colosseum di Italia.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Terima kasih dan sampai jumpa.